Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menyatakan besaran anggaran yang diusulkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tidak mencerminkan peran strategis Bappenas dalam menyusun arah pembangunan nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan tidak mencerminkan peran strategis Bappenas dalam menyusun arah pembangunan nasional. Haris Turino mengatakan, tugas utama Bappenas adalah menerjemahkan visi dan misi Presiden menjadi strategi dan aksi konkret untuk mencapai tujuan nasional. Dukungan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Memang tugas daripada Kementerian PPN Kepala Bappenas adalah menerjemahkan visi dan misinya Presiden, kemudian menjadi satu strategi dan aksi kan untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Maka dari itu tentu peranan ini akan sangat penting. Nah, yang tadi saya persoalkan adalah kenapa peranan yang sedemikian penting ini tidak tercermin di dalam anggarannya. Kita tahu anggaran asalnya di 2025 adalah sebesar 1,9 triliun, kemudian mengalami efisiensi menjadi hanya sekitar 900 miliar. Ya, dan tahun 2026 bahkan usulan pagunya hanya 700-an miliar. Ya. Tadi Kementerian Bappenas mengusulkan tambahan sebesar 2 triliun, sehingga total anggarannya menjadi 2,7 triliun. Kita minta Bappenas untuk mengelaborasi, ya, kalau memang 2,7 triliun adalah yang dibutuhkan Bappenas untuk mampu menerjemahkan, kita akan dukung. Lebih lanjut, Komisi 11 DPR RI siap memberikan dukungan, asalkan arah penggunaan anggaran dijelaskan secara transparan dan terukur, demi mendukung visi Indonesia Emas 2045. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti ketidakseimbangan program reboisasi Kementerian Kehutanan yang hanya mencapai 3.000 hektar di saat luas hutan yang rusak di Indonesia kini telah mencapai hampir 20 juta hektar. Anggota Komisi 4 DPR RI mengusulkan penyesuaian anggaran Kementerian Kehutanan ditambah menjadi 10 triliun rupiah guna melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Darori Wonodipuro menyoroti ketidakseimbangan program reboisasi Kementerian Kehutanan yang hanya mencapai 3.000 hektar. Di saat luas hutan yang rusak di Indonesia kini telah mencapai hampir 20 juta hektar. Ia menilai kondisi hutan yang rusak akan menghambat serapan air dan menyebabkan terjadinya banjir di berbagai daerah. Nah, makanya tadi saya mengusulkan ini harus direvisi kembali usulan tambahnya menjadi 10 triliun. Untuk apa 10 triliun? Untuk rehabilitasi, nanam pohon. Contohnya misalkan antara Jakarta dan Jawa Barat, kebetulan gubernurnya bagus, Pak Pramono sama Pak Deddy Mulyadi, sama-sama orang konservasi, suka perlindungan hutan. Ya. Itu diajak bicara gimana, karena airnya dari atas ke bawah. Mau bikin misalkan di atas ditanami tanaman yang produktif, buah, ya, dan yang lain-lain juga ada dam pengendali bertingkat. Ya, sehingga akhirnya air ditahan di atas tidak turun ke bawah. Ya, jadi bisa diatur. Kita udah punya contoh di Sintang itu, ada perusahaan yang bisa membuat di lahan gambut tidak banjir, tidak kering, di sepanjang tahun ada air. Itu seperti itu bisa dicontoh gitu. Lebih lanjut, Darori mendorong Kemenhub untuk meningkatkan penyesuaian usulan pagu anggaran pada RKAKL 2026. Pasalnya penambahan 2,2 triliun rupiah dari semula 4,9 triliun rupiah dianggap terlalu kecil untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan di Indonesia saat ini. Adila dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya dukungan penambahan anggaran dan pengawasan keuangan dan pembangunan agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti kontribusi BPKP dalam menyelamatkan keuangan negara sudah sangat signifikan. Namun rasio antara anggaran yang diawasi dan dukungan anggaran yang diberikan kepada BPKP masih belum seimbang. Anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti kesenjangan antara kebutuhan anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dengan pagu indikatif yang telah disetujui. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama BPKP dan LKPP, Mustafa menekankan pentingnya dukungan penambahan anggaran agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal. Mustafa menjelaskan kontribusi BPKP dalam menyelamatkan keuangan negara sudah sangat signifikan. Namun, rasio antara anggaran yang diawasi dan dukungan anggaran yang diberikan kepada BPKP masih belum seimbang. Nah, tentu ada kekurangan 1 triliun 57.932.901.801. Kalau kita lihat dasar anggaran yang efisiensi ini, ketika dilihat perbandingan berapa aset atau uang negara yang diselamatkan ini belum seimbang. Yang menjadi kekhawatiran saya kalau ini nanti tidak terpenuhi, ya tentu ada hal yang sangat menarik, bagaimana kinerja untuk BPKP. Sedangkan on the spot untuk lapangan, monitoring, pengawalan program yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden, ini kan pengetatan dalam pelaksanaan. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran, baik mulai dari desa, sampai di tingkat kabupaten kota, dan juga sampai pusat. Lebih lanjut, Mustafa menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan guna memastikan program pemerintah berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ia meyakini dengan dukungan anggaran yang memadai, BPKP dapat menjalankan perannya secara optimal. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI, pemirsa, yang meminta pemerintah mempercepat kebijakan afirmasi serta alokasi anggaran yang lebih adil bagi daerah 3T. Disparitas kemiskinan antara wilayah 3T dan rata-rata nasional sangat mencolok.
Komisi 10 DPR RI menyoroti tingginya ketimpangan pembangunan dan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya angka kemiskinan dan minimnya fasilitas dasar di wilayah 3T, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Saya justru melihat ini ada ketimpangan yang sangat jauh, disparitasnya. Ketika kita bicara disparitas mengenai kemiskinan. Rata-rata kita 9,03, rata-rata nasional. Tetapi lihatlah angka kemiskinan di daerah-daerah 3T. Kalau saya bicara Pulau Sumba yang berada di wilayah NTT, Sumba Barat Daya itu 27, sekian persen angka kemiskinan. Sumba Tengah 30%. Ini data 2024. Sumba Timur 26, sekian. Sumba Tengah 27, sekian. Jauh sekali dari angka kemiskinan rata-rata nasional 9,9. Artinya ada kemiskinan yang kecil tetapi ada kemiskinan yang sangat tinggi. Termasuk di daerah beberapa titik di Papua. Rata-rata ramah sekolah juga begitu. Maka ketika kita sudah 80 tahun merdeka, konsentrasi kita mestinya berikan keadilan kepada daerah-daerah 3T. Semaksimal mungkin percepatan dan afirmasi serta alokasi anggaran pemerintah, perhatian pemerintah di daerah 3T dengan segala kondisi yang ada harus mampu kita ciptakan menjadi lebih baik. Komisi 10 menekankan pentingnya keadilan pembangunan yang menyentuh daerah 3T secara nyata, alokasi anggaran afirmatif, dan intervensi terhadap masalah pendidikan. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan sertifikat halal diperlukan UMKM di lingkungan DPR RI agar konsumen merasa aman dan juga nyaman. Selain itu diperlukan peningkatan SDM bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas UMKM di lingkungan DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi dan workshop dan fasilitasi sertifikat halal yang didukung oleh Skufindo dan BNI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan sertifikat halal diperlukan oleh UMKM di lingkungan DPR RI agar konsumen merasa aman dan nyaman. Selain itu, diperlukan peningkatan SDM bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Hari ini koperasi memfasilitasi itu bersama Skufindo dan BNI untuk memastikan produk di sini semua dengan hashtag yang halal, sehingga ke depan semua nanti kantin-kantin yang ada di DPR ini semua wajib menggunakan verifikasi produk halal, sehingga semua yang makan di sini semua merasa punya keyakinan bahwa ini semua adalah makanan-makanan yang punya kualitas baik gitu ya. Ya, saya kira kepada semua peserta, karena ini adalah pelaku-pelaku usaha di lingkungan DPR yang cukup banyak, saya berharap semua bisa mengikuti, menyerap berbagai pengetahuan, ilmu, dan hal-hal praktis untuk mencapai sertifikasi halal dari Skufindo. Jadi semua nanti wajib mengikuti secara baik, dan prosedur-prosedur di lapangan juga mereka harus mengikuti kualitas makanannya seperti apa. Tentu ini semua harus kita kelola secara baik dari sisi kualitas makanan, higienisnya, kebersihannya, rasa, dan lain sebagainya. Indra juga mengapresiasi Skufindo dan Bank BNI yang telah membantu untuk verifikasi sertifikat halal untuk UMKM di lingkungan DPR RI. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI pastikan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Dan pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
menurut aku just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI berkomitmen melibatkan publik secara aktif dan menegaskan pentingnya masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan KUHP yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi salah satu agenda legislasi prioritas nasional yang krusial, mengingat perannya sebagai landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin proses penggodokan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan, draft RUU KUHP yang telah dibahas Panja akan kembali dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi, lalu dibawa ke Panja RUU KUHP untuk dilakukan finalisasi. Habibur Rahman menegaskan seluruh elemen masyarakat yang ingin memberi masukan dalam pembahasan RUU masih terbuka dan akan dikaji kembali. Tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan, sebetulnya menurut saya bagus ya. Dan selama ini kan belum tercover, khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi saya, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan masukan dari Komnas Perempuan. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di Panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan ya. Nah, setelah selesai rapat Panja yang setelah timus dan timsin, barulah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama ya. Bang Nasir Jamil yang paling pengalaman. Tingkat pertama kemudian baru paripurna. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Bisa jadi misalnya ada masukan lagi yang bagus lagi, ya kan ya, belum sempat masuk, tapi belum di paripurna, kita masukkan lagi menjelang paripurna. Nah, ini proses yang terus terjadi. Nah, kami berikhtiar ya teman-teman, juga di sini kan saksi lah, agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyebut RUU KUHP memprioritaskan asas perlindungan hak asasi manusia, terutama dari pihak korban maupun tersangka. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesewenangan dalam proses hukum yang berjalan. RUU KUHP juga diniatkan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dan mempertegas mekanisme pengawasan serta memberikan perlindungan yang imbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, di sini KUHP yang kita akan bahas dan insya Allah selesai di akhir tahun ini
itu akan memperbarui semuanya. Jadi HAM itu dikedepankan. Nah, HAM ini siapa yang berperan besar mengedepankan? Ya, di situ peran pengacara dan advokat itu akan sangat vital dalam rangka mengangkat HAM itu sendiri. Jadi hak-hak daripada tersangka, saksi korban, pelapor dan sebagainya itu, pengacara dalam pendampingannya itu diberikan banyak hal di dalam KUHP yang baru ini dalam rangka mengedepankan HAM itu sendiri. Dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal penguatan tentang peran advokat dan bantuan hukum juga diakomodir. Dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan korban maupun tersangka. RUU KUHP menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan transparansi dan keadilan yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, peran advokat dan penasehat hukum juga diperkuat sehingga dalam proses hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang lumrah terjadi. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin pembahasan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan banyak pihak, terutama unsur masyarakat, sehingga cita-cita terhadap sebuah kitab hukum yang melindungi hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat segera terwujud. Pemirsa dan juga Alfat, bagi banyak orang ya, parfum yang beraroma bunga mawar itu dapat membuat hati kita yang lebih tenang dan juga pikiran kita tuh lebih rileks karena aromanya. Nah, ternyata di balik keharuman yang kita nikmati itu tersimpan kisah panjang dan juga proses tradisional yang sangat menarik untuk diungkap. Nah, tadi yang diungkapkan Elisa itu setuju banget ya, karena memang wanginya itu kadang memang membuat kita tuh lebih tenang, kemudian lebih bahagia juga. Karena memang usai jeda ini kami akan mengajak pemirsa nih tentunya untuk menelusuri jejak parfum mawar yang bukan hanya harum, tapi juga bersejarah dan juga mendunia. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dari 268 sampel beras premium yang diuji, 85%-nya ternyata ini berasnya oplosan. Digabung antara beras kualitas rendah dengan kualitas premium, namun dijual seolah-olah beras premium. Ini kerugiannya 99 triliun. Ini kan terjadi berulang sebenarnya. Sejak awal reformasi begini nih, penyakit birokrasi kita itu memecahkan masalahnya tadi pada fenomenanya saja. Saran kami Komisi 4 harus melakukan dual track approach sekaligus. Pertama adalah penegakan hukum, bahwa orang-orang yang melanggar itu harus diusut tuntas dan dikasih hukum seadil-adilnya. At the same time kita benahi cara pemerintah tuh mengeluarkan policy gitu. Kurang ajar menurut saya itu policy-nya itu, kebijakannya itu ya. Udah harga HET itu begitu rendah dibandingkan dengan harga gabah kering panen. Kemudian yang harusnya si Bulog itu cepat menjual, malah ada oknum yang menahan. Stok beras di Bulog itu tertinggi selama 57 tahun terakhir gitu. Kenapa harganya melambung tinggi? Aneh bin ajaib tuh. Siapa yang meminta Bulog untuk menahan tidak mendistribusikan dulu stok beras yang ada di gudang, padahal gudang Bulog semuanya sudah penuh? Siapa? Hanya di TVR Parlemen. Ya, Elisa dan juga pemirsa, pernah nggak sih bayangin bahwa proses pembuatan parfum mawar yang digunakan oleh bangsawan dan keluarga kerajaan? Belum pernah sih Alfat, tapi memang ini diinformasikan buat kita bersama nih di sebuah kota daratan tinggi nan sejuk di Arab Saudi nih pemirsa. Ada pabrik parfum mawar tertua yang hingga kini masih mempertahankan cara tradisional dalam menyuling keharuman alami bunga mawar. Nah, tadi Elisa nyebut di Arab Saudi ya. Emang Arab Saudi ada tempat dingin ya, karena kan seperti yang kita tahu kan padang pasir dan cuacanya juga cukup terik di sana. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung ikuti perjalanan seru dan harum ini ke kota Taif, kota bunga mawar legendaris pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini.
Halo pemirsa TVR Parlemen, siapa sih yang gak suka wangi bunga mawar? Harumnya bisa bikin hati tenang, pikiran rileks, dan bikin kita merasa istimewa. Tapi kamu tahu nggak, di balik harum mawar yang sering kita cium dari parfum atau minyak esensial, ada sejarah panjang yang luar biasa, bahkan sampai ke gurun pasir di Arab Saudi loh. Hari ini di Intips, kita akan mengajak kamu jalan-jalan ke sebuah tempat yang wangi banget. Yuk, kita akan mengintip pabrik parfum mawar tertua di Arab. Siap-siap ya, wangi banget pokoknya. Kenalan dulu yuk, ini dia Taif, sebuah kota sejuk yang ada di dataran tinggi Mekah, Arab Saudi. Disinilah bunga mawar legendaris Rosa Damascena atau yang lebih dikenal dengan Taif Rose ditanam sejak ratusan tahun lalu. Bayangin ya, setiap musim semi, jutaan kelopak mawar bermekaran dan mengubah kota ini jadi lautan warna pink dan harum semerbak. Bunga-bunga ini dipanen sebelum matahari terbit loh. Kenapa? Karena saat itulah minyak alami dalam kelopak mawar masih segar dan harum maksimal. Dan setelah dipetik, bunga-bunga ini langsung dibawa ke tempat yang jadi bintang kita hari ini. Pabrik parfum Rashid Al Quraisy Factory, salah satu pabrik parfum mawar tertua dan paling terkenal di Arab Saudi. Gak cuma tua, pabrik ini juga mempertahankan cara tradisional dalam menyuling minyak mawar. Mereka pakai bejana tembaga, air murni, dan waktu. Yap, prosesnya bisa berjam-jam bahkan seharian penuh. Dari ribuan kelopak mawar, hanya beberapa tetes minyak murni yang dihasilkan. Makanya, gak heran kalau minyak mawar Taif ini harganya bisa selangit. Tapi kualitasnya juara banget. Minyak mawar ini dipakai untuk berbagai macam produk, mulai dari parfum mewah, kosmetik, sampai menyambut tamu-tamu penting di istana kerajaan. Wah, jadi gak heran ya kalau wangi mawar Taif disebut-sebut sebagai harumnya para bangsawan. Wangi bisa menyimpan kenangan, membangkitkan perasaan, bahkan mempertemukan budaya. Dan pabrik parfum tertua di Taif ini membuktikan bahwa sebuah harum bisa bertahan sepanjang zaman. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kalau kamu lagi berencana ke Arab Saudi, jangan lupa sempatkan mampir ke kota Taif ya. Siapa tahu kamu bisa bawa pulang sebotol wangi bersejarah. Terus ikuti Intips untuk info-info seru, inspiratif, dan pastinya bikin kamu bilang, baru tahu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 21 Juli 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja dengan pimpinan Komite 1 DPD RI, Sekjen Kemendagri, Dirjen Perpu Kemenkum, dan Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas dengan agenda yaitu pembahasan 10 rancangan undang-undang kabupaten atau kota. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dan stakeholders lainnya guna mendengarkan masukan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan tentunya sejumlah agenda serta program lainnya dapat Anda akses di kanal YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan. Ada saya Lisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.